Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Insinyur Sri Endang Anjarwani MKom selaku dosen pengampu mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak, kami dari kelompok Jejak Hijau akan mempresentasikan hasil tugas besar kami yang berjudul Perancangan Prototipe Sistem Informasi Donasi dan Campaign Penghijauan Jejak Hijau berbasis web menggunakan metode Rapid App Application Development. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Erlita Jannatul Aulia dengan NIM F1D02410006 bersama rekan saya. Saya Yunda Hayatus Soleha dengan F1D02410029. Saya Hovifah Indar Putri dengan NIM F1D02410062. Baik, langsung saja kita masuk ke bagian latar belakang akan dijelaskan, disampaikan oleh rekan saya Yunda Hayatus Solihah. Kepadanya saya persilahkan. Jadi, pada operator, di sini saya akan menyampaikan latar belakangnya di mana aktivitas manusia yang terus meningkat menimbulkan berbagai kerusakan lingkungan. Hal ini bisa diatasi dengan penghijauan dan penanaman kembali hutan. Namun pelaksanaannya masih sulit dilakukan secara luas. Gerakan lingkungan mulai menggunakan sistem penggalangan dana bersama sebagai solusi. Namun saat ini masih dilakukan secara terpisah di media sosial. Informasi yang belum lengkap membuat masyarakat kurang percaya dan enggan berpartisipasi. Oleh karena itu, dibuatlah rancangan sistem informasi berbasis web bernama Jejak Hijau yang berfungsi untuk mengatur donasi dan kampanye penghijauan agar teratur, jelas, mudah diakses oleh semua pihak. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita lanjut ke identifikasi masalah. Berdasarkan pendahuluan dan latar belakang, maka didapatkan diidentifikasi masalah yang pertama yaitu kurangnya platform digital terpusat yang menyediakan informasi mengenai kampanye penghijauan yang sedang aktif. Kedua, donatur sulit memantau transparansi penggunaan donasi yang telah mereka salurkan. Ketiga, masyarakat yang ingin membuat kampanye penghijauan tidak memiliki wadah yang mudah digunakan. Keempat, admin mengalami kesulitan dalam mengelola kampanye dan verifikasi donasi karena masih dilakukan secara manual dan tersebar. Dan yang terakhir, belum adanya sistem yang terintegrasi untuk menampilkan laporan donasi dan perkembangan kampanye secara real time. Kemudian, rumusan masalah ada tiga. Yang pertama yaitu bagaimana merancang prototipe sistem informasi donasi dan kampanye penghijauan jejak hijau berbasis web. Yang kedua, bagaimana menerapkan metode Rapid Application Development (RAD) dalam pengembangan prototipe sistem ini. Yang ketiga, bagaimana merancang fitur donasi online, pembuatan campaign, serta verifikasi oleh admin dalam satu sistem yang terintegrasi. Adapun tujuan dari penelitian ini, yang pertama yaitu merancang prototipe sistem informasi donasi dan campaign penghijauan jejak hijau berbasis web. Yang kedua, mengimplementasikan metode Rapid Application Development (RAD) dalam proses perancangan prototipe. Yang ketiga, menyediakan fitur donasi online, pembuatan campaign, serta verifikasi donasi dan campaign oleh admin. Yang terakhir, menyediakan laporan transparan mengenai donasi dan perkembangan campaign yang dapat diakses oleh publik. Selanjutnya, metode penelitian akan disampaikan oleh rekan saya, Khofifah Indar Putri. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menyampaikan metode penelitian. Jadi kami menggunakan penelitian
RAD atau Rapid Application Development. Di sini metode ini menekankan pada kecepatan perkembangan dan iterasi singkat dengan melibatkan pengguna secara aktif. Di mana dalam perancangan ini kami sebagai perancang atau yang membuat UI juga menjadi pengguna sekaligus, sehingga kami dapat melakukan feedback langsung dan kami akan memperbaiki langsung perancangan dari aplikasi tersebut. Jadi di sini kita melakukan requirement planning. Di sini dilakukan identifikasi kebutuhan sistem. Kami menganalisis apa saja yang dibutuhkan oleh pengguna, mulai dari kebutuhan perangkat, data inputan, dan juga user story-nya. Kemudian pada desain workshop-nya kami melakukan perancangan sistem berdasarkan kebutuhan yang sudah dikumpulkan. Kemudian kami merancang desain database berupa IRD dan struktur tabel. Kemudian merancang UML juga seperti use case diagram, activity diagram, dan sequence diagram. Selain itu juga kami merancang desain user interface-nya menggunakan Figma. Kemudian implementasinya itu kami membangun sebuah prototype sistem berdasarkan desain yang telah dibuat. Kemudian melakukan pengujian dan juga implementasi dari fitur-fitur yang sudah diidentifikasi tadi. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu analisis sistem. Saat ini kampanye disebar lewat medsos seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Kemudian donatur mentransfer ke rekening lalu mengirim bukti lewat WA. Kelemahannya tidak transparan. Sistem sekarang itu tidak transparan, pencatatan manual rawan error. Kemudian informasi tidak terpusat, tidak ada verifikasi yang jelas, serta donatur tidak bisa membuat campaign sendiri. Oleh karena itu, jejak hijau ini hadir untuk mengatasi kelemahan tersebut. Selanjutnya yaitu analisis kebutuhan sistem. Kebutuhan perangkat untuk prototipe web jejak hijau ini yang pertama yaitu perangkat berupa PC atau laptop dengan prosesor Core i3 minimal dengan RAM minimal eh, 4 GB. Kemudian perangkat lunak berupa Figma. Adapun untuk kebutuhan data, eh, input berupa input berupa data akun, data campaign, data donasi, data bantuan, serta menghasilkan output berupa profile user, detail campaign, daftar campaign, laporan donasi, riwayat donasi, notifikasi, dan status verifikasi. Analisis kebutuhan sistem selanjutnya yaitu user story. Jadi pengunjung ingin melihat campaign dan laporan, kemudian donatur ingin mendonasi dan membuat campaign, serta admin ingin memverifikasi campaign dan donasi. Baik, kita lanjut ke Entity Diagram Relationship atau IRD. Jadi, IRD dari sistem ini terdiri dari 5 entitas. Yang pertama yaitu user. Di sini user dapat membuat campaign dengan relasi satu user dapat membuat banyak campaign. Kemudian user juga dapat melakukan donasi. Dengan relasi satu user dapat melakukan banyak donasi. Kemudian terdapat relasi antara campaign dengan donasi, yaitu satu campaign dapat menerima banyak donasi. Selanjutnya, user juga dapat melakukan help help request. Jadi, user dapat meminta bantuan dengan kardinalitas satu user dapat melakukan banyak help request. Kemudian, help request ini nanti
disetujui oleh admin. Dengan kardinalitas, satu admin dapat menyetujui banyak help request. Kemudian selanjutnya kita masuk ke desain proses use case. Saya serahkan ke rekan saya, Yunda Hayatus Solihah, kepadanya. Saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang use case yang bernama sistem informasi donasi dan penghijauan jejak hijau. Pada sistem ini ada dua jenis pengguna, yaitu user dan admin, di mana semua orang harus login akun dulu baru bisa masuk ke halaman utama. Untuk user bisa di sini kita bisa lihat daftar dan rincian setiap kampanye, membuat usulan kampanye baru, memberi donasi, lalu eh, melihat riwayat dan status donasinya. Kalau ada donasi masuk, sistem akan otomatis memeriksa bukti pembayarannya. Sedangkan eh, pengelola punya wewenang lebih luas atau admin, di mana wewenangnya yaitu mengatur seluruh data kampanye, menyetujui atau menolak usulan kampanye, mengatur tampilan halaman, memverifikasi bukti donasi, mengelola halaman bantuan, data donasi, serta data mitra kerjasama. Baik, selanjutnya ke desain proses, yaitu kelas diagram akan dijelaskan oleh Yunda Hayatus Solihah. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kelas diagram. Baik, di sini terlihat susunan data, fungsi, dan hubungan antar berbagai sistem, antar bagian sistem. Pertama, ada dua ada dua kelompok pengguna, di mana pengguna biasa dan pengelola, yaitu user dan admin. Keduanya bisa masuk lewat halaman utama yang menyesuaikan tampilan sesuai hak akses masing-masing. Yang pertama ada kampanye, yaitu menyimpan data nama, isi, target dana, waktu mulai dan selesai, serta status. Terus pengguna bisa melihat daftar dan rinciannya, sedangkan pengelola mengatur tampilan setiap halaman. Selanjutnya ada donasi. Di sini dia mencatat siapa yang memberi, untuk kampanye mana, jumlah, waktu, dan statusnya. Itu satu kampanye bisa dapat banyak donasi, tapi satu donasi hanya untuk satu kampanye saja. Terus verifikasi donasi. Setiap donasi akan diperiksa oleh pengelola untuk menentukan sah atau belum, lalu dicatat rewardnya. Selanjutnya, bagian pendukung. Ada halaman bantuan untuk panduan, serta daftar mitra kerjasama yang bisa ditambah, diubah, atau dihapus oleh pengelola. Jadi diagram ini menjamin semua data tersusun rapi dan setiap bagian terhubung dengan jelas agar sistem berjalan lancar. Baik, selanjutnya yaitu desain proses activity diagram akan dijelaskan oleh Yunda. Jadi pada activity diagram ini menggambarkan urutan kerja sistem untuk setiap pihak, yaitu pengunjung, pengguna atau penyumbang, dan pengelola. Pertama, untuk pengunjung, kita bisa langsung buka situs, lihat daftar dan rincian kampanye, baca laporan, serta kirim pesan bantuan. Semua tanpa harus masuk akun terlebih dahulu. Selanjutnya, untuk pengguna atau penyumbang, harus masuk ke akun dulu. Kalau belum punya daftar yang baru. Setelah masuk, bisa melihat kampanye, menyumbang, lalu mengunggah bukti pembayaran atau membuat usulan kampanye sendiri. Kalau kampanyenya disetujui, dia akan dapat pemberitahuan dan bisa melihat status donasi serta mengelola kampanyenya. Terakhir, untuk pengelola, dia tuh mengecek usulan kampanye, menyetujui atau menolaknya.
Kemudian memeriksa bukti donasi. Kalau belum jelas akan minta bukti ulang. Terus kalau sah maka donasi dinyatakan diterima. Setelah itu dia mengatur tampilan halaman, mengelola mitra, melihat dan mencetak laporan, serta memantau pesan masuk. Sekian, terima kasih kepada saya kembalikan kepada. Baik, terima kasih atas Yunda atas penjelasannya. Selanjutnya itu kita masuk ke desain proses sequence diagram. Sequence diagram yang pertama yaitu sequence diagram donasi. Sequence diagram ini menggambarkan alur interaksi saat donatur melakukan donasi ke suatu campaign, mulai dari login hingga donasi diverifikasi oleh admin. Adapun aktor yang terlibat yaitu terdiri dari donatur, berperan sebagai pengguna yang ingin berdonasi, kemudian sistem yaitu aplikasi web jejak hijau, kemudian database tempat penyimpanan data, serta admin yaitu pengelola yang memverifikasi donasi. Adapun alur dari sequence diagram ini yang pertama yaitu donatur login dengan memasukkan email dan password diterima oleh sistem. Kemudian sistem melakukan validasi kredensial. Jadi sistem mengecek apakah email dan password cocok atau tidak. Kemudian diterima oleh database. Kemudian database eh, melakukan kemudian database mengirim balik data user yang ditemukan. Kemudian sistem menampilkan dashboard dan campaign, yaitu sistem menampilkan halaman utama berisi daftar campaign. Kemudian diterima oleh donatur, kemudian donatur memilih campaign yang ingin didonasi. Kemudian sistem meminta data lengkap campaign yang dipilih. Selanjutnya, database mengirim data campaign seperti judul, target, dan lain-lain. Diterima oleh sistem, kemudian sistem menampilkan formulir pengisian donasi, diterima oleh donatur, kemudian donatur mengisi jumlah donasi, pesan opsional, dan mengunggah bukti transfer. Diterima oleh sistem, kemudian sistem menyimpan data donasi dengan status pending, menunggu verifikasi. Kemudian diterima oleh database, kemudian database mengkonfirmasi bahwa data berhasil disimpan. Kemudian sistem memberitahu donatur bahwa donasi berhasil dikirim. Kemudian sistem memberi tahu admin bahwa ada donasi baru yang menunggu verifikasi. Kemudian admin login ke sistem dan membuka menu verifikasi donasi. Kemudian sistem mencari semua donasi yang statusnya pending. Kemudian database mengirim daftar donasi yang belum diverifikasi. Kemudian sistem menampilkan daftar donasi yang perlu diverifikasi. Kemudian admin memilih salah satu donasi dan menyatakan bahwa bukti transfer valid. Kemudian sistem mengubah status donasi menjadi sukses. Kemudian database mengkonfirmasi perubahan status. Kemudian sistem menambah nominal donasi ke kolom dana terkumpul pada campaign terkait. Lalu database mengkonfirmasi bahwa dana terkumpul bertambah. Kemudian sistem memberi tahu donatur bahwa donasinya telah diverifikasi dan berhasil. Dan yang terakhir, sistem menampilkan pesan bahwa verifikasi berhasil dilakukan. Kemudian sequence diagram selanjutnya yaitu membuat campaign. Jadi sequence diagram ini menggambarkan alur interaksi saat donatur membuat campaign baru hingga campaign tersebut diverifikasi oleh admin. Adapun aktor yang terlibat yaitu donatur sebagai pengguna yang ingin membuat campaign, sistem yaitu aplikasi web jejak hijau, database yaitu tempat penyimpanan data, dan admin sebagai pengelola yang memverifikasi campaign. Adapun alur dari sequence diagram ini, pertama-tama donatur login terlebih dahulu, kemudian sistem mengecek login, kemudian database mengkonfirmasi login berhasil. Selanjutnya sistem menampilkan halaman utama donatur,
Kemudian donatur mengakses halaman pembuatan campaign. Kemudian sistem menampilkan formulir input campaign. Kemudian donatur mengisi judul, deskripsi, target dana, lokasi, dan upload gambar. Lalu sistem me- meng- mengecek data campaign disimpan dengan status pending, menunggu verifikasi. Kemudian database mengkonfirmasi data tersimpan. Kemudian sistem memberi tahu donatur bahwa kampanyenya perlu diverifikasi dulu. Kemudian sistem memberitahu admin ada campaign baru. Selanjutnya admin login dan membuka menu verifikasi campaign. Kemudian sistem mencari campaign dengan status pending. Kemudian database mengirim daftar campaign yang perlu verifikasi. Kemudian sistem menampilkan daftar ke admin. Selanjutnya, admin memilih campaign dan menyetujuinya. Kemudian sistem mengubah status campaign menjadi approve dan database mengkonfirmasi perubahan status. Kemudian sistem memberitahu donatur bahwa campaign-nya sudah disetujui. Dan yang terakhir, sistem akan menampilkan pesan sukses ke admin. Kemudian di sini ada sequence diagram login. Di sini ada sequence diagram verifikasi campaign oleh admin. Jadi sequence diagram ini menggambarkan secara spesifik bagaimana admin melakukan verifikasi campaign yang diajukan oleh donatur. Adapun aktor yang terlibat, admin sebagai pengelola yang memverifikasi sistem, yaitu aplikasi web jejak hijau, database, yaitu tempat penyimpanan data, dan donatur sebagai pembuat campaign yang menerima notifikasi. Alurnya, pertama-tama, admin melakukan login, masuk dengan email dan password. Kemudian, sistem mengecek apakah admin terdaftar. Kemudian, database mengkonfirmasi login berhasil. Kemudian, sistem menampilkan halaman utama admin. Selanjutnya, admin mengakses halaman verifikasi campaign. Kemudian, sistem mencari semua campaign yang belum diverifikasi. Lalu, database mengirim daftar campaign pending. Kemudian, sistem menampilkan daftar ke admin. Admin kemudian memilih salah satu campaign untuk dilihat detailnya. Selanjutnya, sistem meminta data lengkap campaign yang dipilih. Kemudian, database mengirim data campaign. Kemudian, sistem menampilkan detail campaign seperti judul, deskripsi, gambar, dan lain-lain. Kemudian, admin menekan tombol setujui karena campaign dianggap layak. Kemudian, sistem mengubah status campaign menjadi approve. Kemudian, database mengkonfirmasi perubahan berhasil. Selanjutnya, sistem memberitahu bahwa admin memverifikasi berhasil. Dan yang terakhir, sistem memberitahu donatur bahwa kampanyenya sudah disetujui dan tampil di publik. Selanjutnya yaitu sequence diagram verifikasi donasi oleh admin. Jadi, sequence diagram ini menggambarkan secara spesifik bagaimana admin melakukan verifikasi bukti donasi yang dikirim donatur. Adapun aktornya terdiri dari admin sebagai pengelola yang memverifikasi bukti transfer. Kemudian ada sistem sebagai aplikasi web, yaitu aplikasi web jejak hijau. Kemudian database, yaitu tempat penyimpanan data, dan donatur sebagai pengirim donasi ya yang menerima notifikasi. Adapun alur dari sequence diagram ini, pertama-tama admin melakukan login ke sistem, kemudian sistem mengecek login admin, kemudian database mengirim notifikasi login berhasil. Kemudian sistem menampilkan halaman utama admin. Kemudian admin membuka halaman verifikasi donasi. Kemudian sistem mencari semua donasi yang belum diverifikasi. Kemudian database mengirim daftar donasi pending. Selanjutnya sistem menampilkan daftar donasi yang perlu dicek. Kemudian admin memilih salah satu donasi. Lalu sistem meminta detail donasi termasuk bukti pembayaran. Kemudian database mengirim data donasi lengkap dan sistem menampilkan detail donasi berupa nominal, bukti transfer, dan lain-lain. Kemudian admin memeriksa bukti dan menyatakan valid. Kemudian sistem mengubah status donasi menjadi sukses. Kemudian database mengkonfirmasi perubahan. Lalu sistem menambah nominal donasi ke dana terkumpul campaign. Kemudian database mengkonfirmasi dana terkumpul bertambah. Lalu sistem memberitahu admin bahwa verifikasi berhasil. Dan yang terakhir, sistem memberitahu donatur bahwa donasinya sudah diverifikasi.
Kemudian sequence diagram yang terakhir yaitu sequence diagram login, di mana sequence diagram ini menggambarkan alur interaksi saat pengguna, donatur atau admin melakukan login ke sistem. Jadi aktor yang terlibat berupa user ya sebagai donatur atau admin yang ingin login. Sistem yaitu aplikasi web jejak hijau itu sendiri, kemudian database tempat penyimpanan data user dan admin. Adapun langkah-langkahnya yang pertama-tama user hmm, membuka halaman login dan mengakses halaman jadi user mengakses halaman login. Kemudian sistem menampilkan form input email dan password. Kemudian user memasukkan email dan password. Selanjutnya sistem memeriksa apakah email dan password tidak kosong. Kemudian sistem mencari data user berdasarkan email yang diinputkan. Lalu database mengirim data user jika ditemukan. Kemudian sistem mencocokkan password yang diinput dengan password di database hash. Kemudian sistem mm, me- memvalidasi apakah user valid atau tidak. Kemudian sistem menyimpan data user ke session berupa ID, nama, dan rule-nya. Kemudian sistem mengarahkan ke halaman yang sesuai. Kemudian sistem eh, memverifikasi apakah to ad- m- kemudian sistem mengarahkan admin ke halaman admin. Kemudian jika user itu adalah user, maka donatur diarahkan ke halaman donatur. Kemudian sistem menampilkan email atau password jika salah. Kemudian yang terakhir sistem akan kembali ke form login dan meminta user diminta login ulang. Yaitu demonstrasi Figma akan disampaikan oleh rekan saya, Khofifah Indar Putri, kepadanya saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai prototipe yang sudah dirancang tadi. Di sini kalau semisalnya user sudah memiliki akun, dia bisa masuk dan akan diarahkan ke tombol login di sini. Ini adalah halaman loginnya, tapi jika belum, nanti dia bisa ke halaman registrasi tadi, dan jika admin di sini ada shortcut button untuk admin bisa login. Pertama, kita registrasi dulu bagi yang belum punya akun. Kemudian emailnya, kemudian nomor telepon, kemudian password. Ketika sudah diisi semua, bakal ke daftar sekarang dan akan diarahkan ke login. Terus kita isi emailnya, kemudian kata sandi, terus masuk. Kemudian di sini itu ada landing page-nya. Isinya ini impact apa aja yang udah dihasilin, terus ada kampanye yang muncul. Kemudian di sini bisa langsung ke bagian sini kalau misalkan yang belum punya akun. Tapi kalau misalnya udah punya akun, bisa langsung login aja. Itu shortcut buttonnya. Kemudian di sini juga bisa ngarahin ke tombol donasi. Kemudian untuk tentang itu di sini ada tentang sedikit mengenai latar belakang websitenya, visi misi, kemudian kembali ke beranda. Itu juga ada tombol-tombol shortcut yang berfungsi. Kemudian ada kampanye, di sini ada daftar kampanye yang sedang aktif. Di sini ketika menekan tombol menu kampanye yang ada di navbar, maka kita akan diarahkan ke daftar kampanye yang sedang aktif. Di sini ada juga masih dengan shortcut dengan quick access ke menu-menunya untuk berpindah halaman. Kemudian di sini kalau misalnya kita pengen lihat detail dari campaign-nya, di sini ada detail-detailnya. Kemudian di sini ada lokasi penanamannya. Dan kalau kita donasi, misalnya, jadi di sini bakal diisi nama lengkapnya, terus alamat emailnya apa, terus bisa pilih kampanyenya, kemudian nominal donasinya.
Kalau misalkan udah diisi itu, nanti bakal ada pemberitahuan konfirmasi donasinya. Kemudian kalau misalkan konfirmasi donasi tekan, maka akan muncul notifikasi bahwa dia tuh berhasil donasinya. Kemudian kalau misalnya kembali ke beranda, bakal diarahkan ke sini. Kemudian ketika si user ini pengen mengajukan kampanye atau membuat kampanye, maka bisa di sini ditambah. Baik, jika user akan mau menambah campaign atau membuat campaign, nanti dia bisa mengisi informasinya, kemudian detail medianya apa aja, tujuannya ditambah, terus bisa juga menambah sampulnya, targetnya berapa, kemudian kalau dikirim, dia bakal langsung ke sini, bertambah. Kemudian di halaman mitra ini kita sebagai user dapat melihat mitra siapa aja yang bekerja dengan jejak hijau ini. Kalau misalnya kita tekan profile tadi, bakal muncul profile kita. Di sini ada foto, di sini ada edit profile, terus ada hal-hal aktivitas yang apa aja yang udah dilakukan. Di sini merupakan riwayat donasi yang udah pernah dilakukan oleh si usernya. Kemudian kita bisa edit profil. Di sini misalnya kita pengen kata sandi baru. Di sini kita ganti kata sandi baru sama konfirmasi kata sandi barunya. Kemudian kalau simpan perubahan bisa berubah. Sama juga kayak emailnya dan lain-lain kayak gitu. Kalau batal dia bakal ke halaman profile ini. Kemudian ini merupakan halaman login admin. Ketika tombol admin yang ada di halaman login user tadi itu ditekan, maka akan menampilkan akses untuk login admin, sehingga admin dapat mengakses dashboard dari admin. Pertama emailnya dulu diisi, kemudian kata sandinya, kemudian masuk. Kemudian kalau misalnya dilihat kata sandinya akan masuk ke ini, kemudian masuk ke panel adminnya. Di sini bisa dilihat dashboard adminnya, ada monitoring seputar donasi yang berhasil di minggu itu apa, kemudian total donasi sejauh ini totalnya itu berapa, donatur berapa, terus total mitranya berapa, kemudian aktivitas terbarunya itu apa aja. Di sini ada orang yang donasi, kemudian ada update-update yang lain. Kemudian kalau misalkan kita pindah ke kalau kampanye, nanti bakal diarahin ke kampanye yang sedang aktif maupun yang selesai. Di sini statusnya. Terus ini kalau misalkan user ada mengajukan kampanye, maka dia bisa disetujui atau bisa ditolak. Kemudian dia juga bisa dihapus seperti itu. Kemudian lanjut ke mitra. Di sini mitra si admin itu bisa nambah atau bisa menghapus mitra yang udah ada. Kalau misalkan nambah mitra, maka admin akan mengakses halaman tambah mitra. Nama mitranya, kemudian kategorinya diisi, deskripsinya diisi. Kemudian ketika sudah disimpan, maka akan bertambah di sini. Kemudian ketika nanti dihapus, dia bakal hilang. Kemudian ada dikelola donasi. Di sini total donasinya apa aja, donatur aktifnya, terus seputar berapa aja dan siapa aja yang donasi. Kemudian ini donasi mingguannya, ala-ala statistik gitu. Kemudian kalau misalkan logout, maka admin bakal logout. Baik, demikian dari kelompok kami.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.